Ya, kemarin kita sudah pernah mencoba untuk mengerjakan filter dan sort ya. Nah, di sini ada contoh data ini sama sebenarnya dengan yang kemarin. Kita cuma mereview saja ya. Jadi kalau kita ingin melakukan pengurutan, ya, kalau kita punya tabel seperti ini, sebaiknya yang kita blok, yang kita urutkan itu dari NIM aja, dari NIM sampai kota ya. Jadi untuk nomor kita nggak usah kita urutkan, ya. Jadi nanti nomornya malah amburadul dulu ngacak. Sementara kan kebutuhan nomor ini hanya untuk penomoran dari yang kecil sampai yang besar. Nah, sekarang kita akan mengurutkan kalau kalau NIM yang kita urutkan ya. NIM yang kita urutkan ini otomatis yang lainnya itu tidak akan bisa kita urutkan untuk di level 2 ya. Ya. Berbeda kalau nama. Kenapa? Kalau NIM ini kan unik, nggak pernah ada yang sama. Tapi kalau nama bisa aja sama, prodi bisa aja sama, kota bisa saja sama. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana kalau kita ingin mencoba mengurutkan berdasarkan NIM? Kita blok dulu semua. Ya. Setelah kita blok dulu semua, selanjutnya kita masuk ke menu data. Di menu data di sini ada sort, ya. Nah, ini saya coba untuk aslinya mungkin tidak ada ini ya, aslinya. Kita tambah dulu, kita sorot berdasarkan NIM. Nah, ketika NIM yang kita sorot, ya, yang lainnya tidak bisa kita urutkan, ya, karena ini unik. Itu masalahnya. Jadi kalau semua kita akan menggunakan data-data yang unik, biasanya tidak bisa lagi disorot atau diurutkan di level selanjutnya menggunakan field lain. Jadi field lain tuh yang ini misalkan nama prodi, IPK, kota. Jadi dia nggak akan bisa, ya. Itu otomatis cuman satu saja. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengurutkan, misalkan berdasarkan nama, ya. Ini nama yang berurut tetapi NIM-nya tidak. Nah, dari nama ini kalau nanti ada yang sama, ya, ada yang sama, kita bisa lagi urut berdasarkan apa selanjutnya? Berdasarkan kota atau berdasarkan apa? Ya, tapi namanya ada yang sama. Jadi nanti kita bisa tambah di sini levelnya. Tambah level, misalkan di sini kota. Tapi memang ini tidak terlihat karena tidak ada nama yang sama. Jadi kalau ada nama yang sama, kemungkinan besar kita bisa urutkan berdasarkan kota atau berdasarkan program studi. Ya, coba kalau misalkan ini saya buat namanya sama deh misalkan ya. Ini kan sama. Ini KH. Ini harusnya nanti H dulu baru K ya. Kita coba. Kita urutkan dulu yang lain misalkan. Sortnya tadi berdasarkan prodi. Ya, kalau kita lihatnya sama, H dulu baru K. Nanti kalau misalkan kotanya ada berbeda, bisa lagi diurutkan berdasarkan kota. Ya, jadi untuk pengurutan ini kita bisa ada beberapa field yang kita urutkan. Jadi yang pertama nama dulu, misalkan nanti namanya sama, ada nama misalkan kalau kita lihat dari buku telepon misalkan
Ada nama yang sama itu cukup banyak, misalkan sampai 10 nama yang sama. Nanti kita bisa atur lagi, diurutkan lagi dari nama itu berdasarkan kotanya. Jadi kota yang paling kecil dulu di atas. Atau nanti berdasarkan prodi, misalkan prodinya dulu. Jadi nanti kita mencarinya lebih mudah. Mau berdasarkan apa? Ya, itu bisa beberapa, tidak hanya 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini ada penambahan levelnya bisa. Ya, itu untuk materi sort. Nah, selanjutnya kita coba untuk filter. Ya, ini cukup yang atasnya aja kita filter. Nah, kalau ada tanda panah seperti ini berarti ini bisa difilter. Ya. Kalau dia gambarnya gambar corong seperti ini, itu berarti sedang ada filter. Nanti kalian akan bisa misalkan begini. Instruksi saya adalah tampilkan semua mahasiswa yang prodinya KPB. Kita klik ini, ya. Kita pilih KPB. Yang muncul hanya KPB saja. Tampilkan data berdasarkan prodi KPB dan kota asalnya dari Bandung. Kita klik ini, ya, kotanya, kita pilih Bandung. Nah, mungkin ada lagi tambahannya. Tampilkan prodi KPB yang kotanya Bandung dan IPK-nya lebih besar dari 3. Nah, IPK-nya kita klik, kita pilih numbers, lebih besar, greater than 3. Nah, tadi yang 275-nya hilang kan? Nah, ini berarti sedang ada filter. Ya, jadi nanti kalau kita mau clearkan kita bisa pilih semua aja, ya. Atau dihilangkan filternya ini juga bisa, ya. Nah, seperti itu. Itu untuk proses filter. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau sudah paham? Ya, karena nggak ada yang nyaut berarti saya anggap sudah paham, ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kriteria. Kita akan menggunakan database. Ya. Ada beberapa fungsi. Fungsinya itu nanti bisa kalau rata-rata pakai the average, kalau jumlah ada desam, mencari jumlah recordnya itu bisa pakai dcount, ya, dmax, dmin, ya. Sekarang kita coba lihat di sini. Kita akan mencari jumlah mahasiswa prodi berdasarkan kriteria. Berarti ini prodinya KPB. Kita lihat filter. KPB ini ada berapa sih? KPB ini ada 7. Ya, ada 7. Jadi harusnya nanti muncul di sini jumlahnya adalah ini 7. Nah, kita pakai fungsi apa? Kita pakai fungsi decount. Decounta. Ya. Kita coba sama dengan decounta. Decounta. Database-nya mana? Kita blok ini. Ya, database-nya. Field-nya apa? Field-nya adalah prodi. Ya, prodi. Kriterianya mana ini? Kita blok. Tutup.
tutup, enter. 7. Nah, kita mau cari asal kota, jumlah mahasiswa asal kota. Berarti dekonta, kita blok ini, ya. Fieldnya apa? Fieldnya adalah kota. Kriterianya mana ini? Yang kotanya Medan. Ada 4. Coba kita lihat. Medan itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kita cari lagi yang lain. IPK-nya lebih besar, sama dengan dekonta, fieldnya apa? Fieldnya IPK. Kriterianya mana? Ini. Ada 6. Yang di atas 3,25 kita bisa cek. IPK-nya 3,25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Ada 6. Yang di bawah 330 sama, masih seperti tadi ya, sama dengan dekonta. Filternya apa? IPK. Kriterianya ini. Ada 9. Di bawah 330 itu ada 9. Nanti kalian bisa coba itu. Mencari IPK tertinggi berdasarkan prodi. Ya, kita coba. Tertinggi max, D-max. IPK kriterianya berdasarkan prodi. Jadi nilai tertinggi IPK dari yang prodinya perbankan. Kita sort, kita coba lihat perbankan. Yang tertinggi 375. 375 nilai tertingginya. Ya. 375. Nilai terendah menggunakan D-min. D-min IPK rata-rata, the average. Kita blok IPK berdasarkan prodi 3,27. Jadi kalau dirata-ratakan sekitar 3,27 untuk yang prodinya KPB. Ya, KPB ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, ya nanti tinggal dibagi 7 ya, karena ada 7 data. Nah, rata-ratanya seperti ini. Oke, itu sampai tadi database ya. Kita lanjut. Nah, ini kita coba ya. Nah,
saya punya data ini datanya tadi saya sudah kirim juga formatnya. Ada campuran dengan database ya. Petunjuknya begini. Petunjuknya kopikan sheet 1 dan ganti namanya menjadi sort. Ya. Kopikan sheet 1 dan ganti namanya menjadi sort. Jadi caranya mengcopy adalah di sini, posisi di sini kalian klik tombol mouse kirinya, tekan kontrol ya, setelah itu seret ke sebelahnya ya. Kalau sudah dilepas. Nah, dapat nih kita di double klik ganti dengan sort. Filter juga seperti itu. Ya, tekan kontrol, tekan tombol kiri jangan dilepas, seret, di drag sampai ujung sini kita lepas, drop. Double klik, kita ganti namanya dengan filter. Jangan sampai salah ya. Jadi kalau ada petunjuk seperti ini harus diikuti. Pada sheet sort, urutkan berdasarkan kota dan nama customer. Berarti di sort ini saya akan urutkan berdasarkan kota dan nama. Jadi yang pertamanya kota. Data, sort. Nah, kita pilih kota dulu. Tambah add labelnya. Pilih nama. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Harus seperti ini. Jadi nanti baca dulu petunjuknya. Nah, ini. Di filter, pada sheet filter, tampilkan kota Bandung dan bulan Januarinya lebih besar dari 35 juta. Jadi di filternya ya, kita pilih kota Bandung. Kita kasih tanda filter dulu. Kotanya kita pilih Bandung. Dan penjualan Januarinya itu lebih besar dari 35 juta. Januari, yang ini Januari. Kita klik, harus lebih besar dari 35 juta. Kan muncul seperti ini. Ada 3. Yang bagian terakhir ya, kita diminta buat bulan, ya buat grafik bulan Februari. Nah, nanti kalau petunjuknya buat grafik gitu, saya tidak menyebutkan grafik kolom atau grafik pie, itu berarti silakan aja. Kalian bebas mau grafik pie atau mau grafik kolom. Tapi kalau saya tentukan grafiknya, bisa aja misalkan kolom aja atau grafik pie aja atau 2 grafik kolom dan pie. Nah, itu kalian harus bikin sesuai dengan petunjuk. Nah, sekarang kita akan coba dulu untuk membuat kolom ya untuk grafik bulan Februari. Berarti kita caranya gini, kalau kita mau menampilkan semua kita blok semua. Tapi kalau kita ingin menampilkan satu saja, ya misalkan tadi instruksinya adalah Februari aja, berarti kita blok dulu yang ini, tekan kontrol, jangan dilepas, diklik lagi yang Februari di blok. Nah, udah dapat. Kita di menu insert ya, tinggal pilih grafik kolom. Grafik kolom. Jadi dia akan membuat, nah ini sudah jadi grafik kolomnya. Nah, kalau nanti tidak ada instruksi dia dijadikan sheet tersendiri, kalian bebas mau bikin sheet sendiri boleh atau digabung juga tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan instruksinya buat ke dalam sheet sendiri atau sheet baru dengan nama apa, nah itu harus diikutin. Nah
ini saya coba pindahkan ke sheet baru ya. Tinggal diklik kanan, pilih move chart, pilih yang new sheet ya. Di sini grafik kolom. Nah, setelah sampai seperti ini kita tinggal atur. Jadi kalau nanti kita mau tambahin X-nya, Y-nya juga nanti kalian boleh. Ya, jadi nanti nah ini misalkan kita mau menambah untuk namanya. Di sini berarti nama customer misalkan ya. Kita tulis di situ, itu berarti horizontalnya kita klik dulu, akan muncul seperti ini. Double klik. Nama customer. Seperti itu, ya. Nah, nanti kalau kita mau menambahkan di sini di pinggirnya yang berdiri ya, kita pilih yang vertikalnya. Klik. Nah, di sini penjualan misalkan dalam rupiah. Sudah. Ini bisa kita robah juga ya. Tadi chart title-nya kita bisa pilih ya. Misalkan ini tinggal ditambahin aja penjualan PTX pada bulan Februari misalkan. Nah, seperti ini nanti kita mau tambahkan data labelnya boleh, jadi seperti ini data labelnya ya. Supaya kita tahu berapa sih besaran ininya di sini gitu ya. 48 juta misalkan 58 juta. Karena kalau tadi kita nggak ketahuan ini berapa besar nilainya. Ya kayak gini kan bingung. Kalau dia pas garis ini ya kita harus bisa langsung tahu. Tapi kalau tidak pas dengan garis kita nggak tahu berapa sih sebenarnya. Nah, kita juga bisa memberikan data tabelnya ya di bawahnya. Ya kalau kita lihat nih, ya ini ada data table. Nah ini datanya bisa dibuat seperti itu ya. Kalau yang lainnya ini grid line cuma untuk membantu garis bantu aja. Sementara legend itu letak posisi yang ini, yang legend. Ya, kalau kita bikin top berarti legendnya ada di atas tuh Februari. Ya, kalau kita pilih di left, dia akan muncul di sini. Itu nanti tergantung dari ini kalian ya mau di mana gitu. Oke, itu tadi kalau kita bicara grafik kolom. Nah, kita juga bisa masih sama seperti tadi ya, karena instruksinya kan Februari. Tinggal kita masukkan ini pie. Nah, ini grafik pie, klik kanan, kita move chart. New chartnya grafik pie. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa juga atur chart title-nya berarti yang tadi, yang ini kita ganti sama dengan yang tadi ya. Terus kalau kita mau menampilkan data labelnya juga bisa, tinggal dipilih di mana mau kita sisipkan. Nah, seperti itu ya. Legend itu posisinya tadi ya, yang legendnya yang ini kita bisa atur di mana posisinya. Kita juga bisa misal ingin mengeluarkan yang
paling besar penjualannya ini misalkan 60 juta ya. Diklik yang ini, yang ini klik sekali lagi 2 kali. Nah, baru klik, jangan dilepas, seret ke belakang. Potongan ini akan keluar. Ya. Yang lainnya seperti mengatur latar belakang begitu ya, kalian bisa atur di sini ya. Mau pakai gradient, tinggal diklik aja. Kan ada wallpapernya, ada juga bagian dalamnya kalau yang grafik. Kolom seperti ini ya, di bagian luar kita pilih gradient. Bagian luarnya nanti bisa beda lagi, yang lain lagi, mau warna solid atau mau gambar atau apa gitu ya. Coba lihat. Nah, seperti ini. Misalkan diganti jadi warna kuning. Jadi bisa kalian atur. Bahkan yang untuk dalam ininya pun kita bisa atur warnanya. Kalau kita klik seperti ini, saya ganti dengan solid, terus saya pilih merah misalkan. Ya. Jadi nanti sekalian bisa atur di sini. Itu sisa waktu aja ya. Kalau untuk mengatur-ngatur warna itu sisa waktu. Kalau waktunya masih ya, tapi kalau kalian kan mungkin waktunya cukup panjang ya. Jadi nanti bisa yang lain dulu, setelah beres terakhir baru kalian atur grafiknya dengan warna atau apapun, sehingga nanti menjadi lebih menarik lah ya. Jadi lebih menarik karena kita punya waktu yang cukup untuk kalian kerjakan. Begitu. Ada yang mau ditanyakan?